Speednya udah berusia ke 5 tahun gitu, biasanya punya satu ciri khas, yaitu kalau kita buka tutup oli atau dipsticknya ini muncul fenomena kayak gini. Ini yang dikatakan sama suhunya Pekalongan si Om Semperawut itu sebagai so in style alias wayahe, metu jinnya. Sebenarnya ada pertanyaan, seberapa besar kok efek dari ngejin sama nggak ada jinnya itu? Weh, minta apa? Oke Om Jin, saya pengen tahu seberapa besar bedanya mobil yang keluar jinnya sama mobil yang nggak ada jinnya. Oke. Are you ready? Oke, jadi pada prinsipnya sebetulnya memang ini pertanyaan-pertanyaannya nggak penting lagi ya. Sekali lagi ya, mohon maaf ya, karena ini gabut, nggak ada kerjaan. Pandemik ini bikin kerjaan kita off, jadi pengangguran sebenarnya. Makanya untuk tetap produktif, ya ngapain lah, yuk bikin sesuatu yang lucu-lucuan lah, fun lah. Jadi nggak pengen bikin huru-hara sebenarnya. Tapi saya ada kaget setelah video kemarin Innova sama Spinsel itu ternyata mendapat respon yang beragam sih. Ada yang mempertanyakan A, B, C, D, E. Tapi ya jujur ya, itu benar-benar tes fair. Kita tidak ada persiapan kendaraan, apakah dicun dulu, apakah diapain, enggak. Sama-sama saya bangun pagi, adu-adu sarapan, puasa nih ya, itu waktu itu puasa, jadi lupain sarapan. Jadi pas mandi-mandi kemudian berangkat, starter mobil, telepon teman saya, bla bla bla. Oke, berangkat ke sana. Sampai sana cecat bentar, let's go, pasang kamera dulu, jalan PP selesai. Oke, hasil dilihat, kita ngobrol, pulang. Omong-omong tentang mobil Spinsel yang berjin ini ya, ini sebenarnya bahan lucu-lucuan sih. Jadi di komunitasnya teman-teman Spin itu sudah oke, thank you. Jadi di komunitasnya teman-teman Spin ini, mungkin nggak semua ya, tapi kebetulan di kumpulan-kumpulan yang saya ikuti, kebanyakan sudah ketularan virus kopla. Jadi maksudnya virus kopla itu adalah bahwa kita udah nggak ada lagi yang namanya, kayak saya omongkan waktu di videonya Innova itu, bahwa kebanyakan orang suka membanggakan mobilnya, kemudian kalau dikritik mobilnya kayak gini nggak terima, kemudian nesu, ngekick orang yang di grup itu. Susah men ya, susah men ya, heran aku. Ya itu, kita di teman-teman kita udah koplak-koplakan, jadi kita saling membuli mobil kita sendiri sama mobil teman lain. Tapi kita tahu kita sama-sama mencintai mobil kita mencintai drive gitu, kita menikmati perjalanan, kita mencintai mobil yang kita pakai ini. Seberapa koplak mobil kita, seberapa nyebelin mobil kita, tapi pada saat momen yang tepat dia memberikan satu kenikmatan saat kita drive lewat jalan yang panjang, yang lebar, lewat gunung, pemandangan bagus, dan kita merasakan torsinya yang enak seperti itu. Kita bisa nyalip A, B, C, D, E, starter cekjreng itu. Something cannot be measured by any statistic. Nah, Om Rizal sama suhu Pekalongan bolak-balik ngobrol, ayo tau mobilmu udah di OH. Saya tanya, kalau mobil yang sudah ngobos itu sebetulnya efeknya apa toh? Apakah dia akan jebol di jalan, berhenti grek atau gimana? Oh ya, berhenti grek ya enggak Om. Maksudnya mobilnya udah ngobos berarti dia sudah tidak sempurna, kompresinya sudah bocor ya toh. Kemudian nanti di sisi lain juga uapnya oli yang ngebul itu juga berpengaruh terhadap komponen lain. Yang punya itu harus lebih rajin, karena apa? Olinya kan otomatis berkurang, jadi harus rajin ngecek oli, jangan sampai kehabisan oli. Kemudian harus sering bersih-bersih, karena uap oli tadi itu masuk ke komponen lain yang
akan bikin jelaga istilahnya. Dia harus dibersihkan. Oke, jadi intinya yang paling kerasa itu kan hanya tenaganya berkurang toh. Oh iya, tenaga berkurang. Sama juga kalau tenaga berkurang, kompresi kurang, otomatis bahan bakar tidak seirit yang dulu, lebih boros. Oke Om, berarti ini pilihan kan, pilihan dari si pemilik. Apakah dia merasa sudah tidak mampu lagi menghandle tenaga yang berkurang, olinya harus nambah, BBM yang boros dan segala macam, sampai akhirnya memutuskan OH way. Ya kayak gitu, tapi banyak cepatan OH Om. Wah itu, promosi gitu kan, promosi ya. Kemudian saya bilang lagi, kalau kompresinya udah berkurang Om, berarti udah bisa lari atau gimana? Ya masih bisa lari gitu katanya, karena spin itu, ya istimewanya spin itu dia kebantu sama turbo, jadi bejekannya itu tetap masih gitu, masih enak, cuma tidak sebagus yang belum ngopos. Lalu saya tanya, seberapa besar toh jadi bedanya antara mobil yang sudah ngopos sama mobil yang belum ngopos, atau yang belum ada jinnya sama yang sudah keluar jinnya, itu seberapa bedanya? Dan dia jawabnya gini, dia nggak tahu Om, belum tahu gitu ya. Saya pikir kalau gitu kita harus cari tahu seberapa besar bedanya mobil yang sudah ngopos sama yang belum ngopos. Jadi saya telepon teman saya, mobilmu kan masih bagus tuh. Oh masih, berapa ribu kilo, nggak sampai 50 kok. Dian, tahun berapa? 2015. Standar Om. Bahan bakar pakai apa? Bio apa dek? Sip. Dia pakai dek, karena saya juga pakai dek. Jadi saya berpikir saya akan cari tahu dengan membandingkan antara dua mobil ini. Mobilnya dia, teman saya tadi, yang masih bagus, yang ini masih bagus ya. Ini jangan dipikir masih bagus, masih mesinnya masih oke atau masih apa. Bukan cuma itu toh. Jadi mesinnya memang masih oke, masih celing, belum ada jinnya, belum ngopos. Olinya pakai oli yang Xiaomi. Kemudian bahan bakar pakai dek, dan jok belakang itu masih plastikan. Jadi selama dipakai dari 2015 sampai 2020 ini, selama 5 tahun, jok belakang itu belum pernah diduduki, masih plastikan. Ya wis, forget it. Jadi saya pengen tahu. Jadi saya putuskan, so it's time untuk spiritual battle. Oke. Are you ready? Oke, siap ya. Yuk. 1, 2, 3, go.
teman-teman, saudara-saudara sebangsa sebangsa Indonesia, saya belum nyebut ini dari tadi ya, lupa saya. Beda dengan S1 sama Innova, ini jalannya murni level, jadi dia ada uphill-nya, ada tikungannya, tapi doesn't matter karena kita nggak peduli ini mau naik apa mau turun, karena tujuannya bukan mau cari 0 sampai 100, tapi bedanya seberapa. Ini rada-rada urik sebenarnya. Mobil yang ngobos ini, yang tak pakai ini, itu ada add-on-nya. Jadi itu sudah ada dipasang nih BRQ sama iForce. Nah, ini jadi pertanyaan lain karena kok malah menang yang ngobos untuk speed bawahnya, tapi begitu mencapai speed tinggi yang ngobos sih mulai kehabisan langkah, dikejar sama yang spin yang nggak ngobos. Nah, apakah ini ada sesuatu yang aneh atau si BRQ sama iForce ini yang berpengaruh? Saya tidak bisa jawab karena saya bukan wong mesin, saya juga bukan orang permesinan, dan saya nggak di-endorse sama mereka. Itu murni saya beli pakai duit saya. Jadi apakah mereka berpengaruh apa enggak? Banyak orang bilang berpengaruh, banyak juga orang yang bilang itu hoax alias nggak ada gunanya. Ya apapun itu saya sudah beli dan saya sudah tes sebetulnya. Untuk konsumsi bahan bakar itu udah saya tes. Untuk yang performance memang enggak saya tes. Saya belum sempat ngetes ya. Nah, saya sih berharap moga-moga ada suhu yang nonton dan bisa ngasih pencerahan atau logik lah. Secara logik tuh kenapa kok pin yang ngobos ini kok bisa lari kenceng, akselerasinya dari speedometer yang sama-sama speedometer ini kenceng yang ngobos. Jadi mohon para suhu untuk bisa memberikan pencerahan, baik mau lewat komen atau di grup atau DM. Alhamdulillah. Dan di video tadi mungkin teman-teman juga lihat dari audionya itu ada bunga-bungaan. Ya itu adalah momen dimana ada si A mendahului si B, itu kemudian muncullah oi itu momen dimana nyalip itu sambil guyur-guyuran sih ya. Kemudian tadi juga ada komen klon gitu kan, itu juga momen nyalip sebetulnya. Cuma jadi bocoran bahwa saat kita ngetes ini ada kontestan lain. Jadi saya juga ngetes untuk waktu itu battle antara mobil Matic, dan di situ ada R3, ada expander, ada wuling, dan ada spin. Itu buat ke depan ya, belum tak edit. Oke, thank you, terima kasih sudah nonton. Saya drive, ketemu lagi lain waktu.